Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi yaitu tentang korelasi produk momen. Adapun anggota kelompoknya yang diketuai oleh Muhammad Ihsan dan anggotanya terdiri dari Aulia Dwi Febrianti, Ahmad Lutfi Karim, Alda Salsabila, Auzid Nofri Adrian, dan Dila Aulia Sofi. Jadi di dalam pembahasan materi kali ini akan dijelaskan oleh perwakilannya yaitu Muhammad Ihsan. Kita masuk nih ke bagian pengertian. Jadi apa sih itu korelasi? Korelasi adalah hubungan antara dua variabel atau hubungan antara dua objek yang mempunyai nilai yang dapat berubah-ubah. Lalu ada juga nih pengertian dari produk momen. Nah, produk momen ini adalah hasil kali momen antara dua variabel. Maksudnya itu hasil kali dari kumpulan data yang diukur untuk menggambarkan karakteristik antara dua variabel. Lalu apa sih itu korelasi produk momen? Jadi, korelasi produk momen adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel. Korelasi produk momen sering disebut sebagai korelasi Pearson. Korelasi produk momen mengukur seberapa kuat hubungan linear antara dua variabel. Lalu kita masuk nih ke pembahasan rumusnya. Jadi rumus yang pertama itu ada rumus yang panjang dan rumus yang pendek. Kalau rumus panjang di bagian atas ini, SSXY sama dengan sigma dalam kurung X dikurang X bar dikali dalam kurung Y dikurang Y bar sama dengan sigma XY dikurang dalam kurung sigma X dikali dalam kurung sigma Y per N. Itu rumus panjangnya. Lalu ada rumus pendeknya, yaitu SSXY sama dengan sigma XY dikurang N dikali X bar dikali Y bar. Jadi otomatis teman-teman mau pakai rumus yang mana nih? Di antara dua rumus ini, otomatis kita akan memilih rumus yang pendek. Rumus yang di bagian bawah ini. Kemudian apa sih keterangan dari maksud dari rumus ini? Jadi SSXY itu artinya jumlah kuadrat selisih variabel independen X dan Y terhadap rata-ratanya. Maksudnya ukuran variasi dalam kumpulan data tersebut yang mempunyai selisih dengan variabel independen atau disebut juga variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain dengan X dan Y terhadap rata-ratanya. Lalu ada sigma XY, yaitu jumlah total himpunan XY atau jumlah total kumpulan data yang telah diketahui dari XY. Lalu N itu artinya banyak data, X bar artinya rata-rata dari nilai X, dan Y bar artinya rata-rata dari nilai Y. Ini rumus pertamanya. Oke, kita masuk rumus yang kedua, yaitu mencari SSXX. Teman-teman pasti mau memilih rumus yang pendek, yaitu rumus SSXX sama dengan sigma X kuadrat dikurang N dikali X bar kuadrat. Maksud dari rumus ini itu adalah SSXX itu adalah jumlah kuadrat selisih variabel independen X terhadap rata-ratanya. Sigma X kuadrat artinya jumlah total himpunan X kuadrat. N artinya banyak data. X bar artinya rata-rata dari nilai X. Oke, kita simpan dulu. Nah, kita masukkan nih rumus yang ketiganya, yaitu mencari SSYY. Jadi teman-teman pasti akan memilih rumus yang pendek di bawah ini.
Nah, jadi apa sih maksud dari rumus SSYY ini? SSYY sama dengan sigma Y kuadrat. SSYY itu artinya jumlah kuadrat selisih variabel independen Y terhadap rata-ratanya. Sigma Y kuadrat itu artinya jumlah total himpunan Y kuadrat dikurang N banyak data dikali Y bar kuadrat. Atau Y bar itu artinya rata-rata dari nilai Y. Kemudian kita simpan dulu rumusnya, rumus ketiga ini. Dan sekarang kita masukkan rumus terakhirnya. Rumus terakhirnya itu L sama dengan SSXY per akar XSXX dikali SSYY. Jadi L itu maksudnya nilai korelasi produk momennya. Jadi kita dalam mencari nilai momen produk ini, kita menggunakan 4 rumus ini. Nah, kita masuk saja nih ke pembahasan contoh soalnya. Kita baca. Tabel berikut menunjukkan rata-rata berat badan siswa umur 14 sampai 18 tahun. Kita perhatikan dulu ini tabelnya. Nah, kemudian kita lihat pertanyaannya. A. Hitunglah koefisien Pearson antara X dan Y dari data berikut. Jadi kita itu mencari koefisien Pearsonnya atau nilai momen produknya antara X dan Y. Lalu soal kedua, B. Jelaskan hubungan antara X dan Y berdasarkan nilai koefisien relasinya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja bahas ke soal pertama ini. Mencari hasil dari koefisien Pearson atau korelasi nilai momen produknya. Pertama kita lihat dulu nih soalnya tadi dari tabelnya. Setelah kita perhatikan, baru kita memperhatikan lagi jumlah banyak datanya. Nah, jumlah banyak data ini, itu yang di bagian atasnya ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi jumlah banyak datanya itu disimbolkan dengan N, yaitu sebanyak 5. Nah, setelah kita mencari hasil dari jumlah banyak data, baru kita buat lagi nih, tabel. Tabel himpunannya ada X, Y, XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Pertama-tama kita mencari dulu himpunan X. Nah, himpunan X-nya itu yang di bagian atas. Yang bagian tabel atas ini namanya himpunan X. Terdiri dari ada 14, 15, 16, 17, dan 18. Nah, kita masukkan ya himpunan X-nya tadi. Lalu, kita mencari himpunan Y. Himpunan Y itu yang di bagian bawahnya. Kita masukkan 36, 40, 48, 52, dan 56. Setelah kita mencari himpunan X dan Y-nya, baru kita mencari himpunan XY. Nah, himpunan XY itu maksudnya himpunan X dikalikan dengan himpunan Y. Nah, oke. Himpunan X ini dikalikan dengan himpunan Y. Himpunan X-nya ini 14. Lalu himpunan Y-nya ini 36. Baru kita kalikan 14 dikali 36. Hasilnya berapa? 504. Begitupun juga dengan 15 dikali 40. Hasilnya berapa? 600. Maksud dari himpunan XY-nya ini himpunan X dikalikan dengan himpunan Y. Lalu ada juga kan 16 dikali 48 hasilnya 768. Begitupun juga dengan seterusnya. Lalu kita mencari lagi himpunan X kuadratnya. Maksud dari himpunan X kuadrat itu adalah himpunan X dikuadratkan atau himpunan X dikalikan dengan himpunan X. Nah,
Maksudnya itu himpunan X yang ini nih dikalikan. Ada 14. 14 itu dikuadratkan. Sama dengan 14 dikali 14. Berapa hasil dari 14 kuadrat ini? Hasilnya 196. Begitupun juga dengan seterusnya. 15 kuadrat. 15 dikali 15. Hasilnya 225. Begitupun juga dengan himpunan X kuadrat lainnya. Jalannya sama seperti ini. Lalu kita mencari lagi himpunan Y kuadratnya. Maksud dari himpunan Y kuadrat ini, yaitu himpunan Y dikuadratkan atau himpunan Y dikalikan dengan himpunan Y. Nah, kita lihat nih himpunan Y-nya 36. 36 ini kita kuadratkan, berarti 36 dikali 36. Jadi hasilnya 1296. Lalu ada juga kan himpunan Y-nya itu 40. Berarti 40 kuadrat sama dengan 40 dikali 40 sama dengan 1600. Begitupun juga dengan himpunan Y kuadrat lainnya. Himpunan Y-nya itu dikuadratkan sama seperti tadi. Nah, setelah kita memasukkan semua nilai himpunannya, baru kita mencari sigmanya. Sigma itu jumlah total. Nah, sigma X berarti jumlah total dari himpunan X ini. Berapa? 14 ditambah 15 ditambah 16 ditambah 17 ditambah 18. Hasilnya hasil sigma X-nya itu berarti 80. Nah, begitupun juga dengan sigma Y. 36 ditambah 40 ditambah 48 ditambah 52 ditambah 56. Jadi hasil sigma Y-nya itu 232. 232. Nah, begitupun juga sama seperti sigma XY, sigma X kuadrat, dan sigma Y kuadrat. Itu jalannya tadi sama. Jumlah total himpunannya ini ditambahkan semua. Sehingga dapatlah hasilnya seperti ini. Nah, ini hasil yang kita dapatkan tadi. Pertama tadi kan N atau jumlah datanya tadi hasilnya 5. Sigma X-nya tadi 80, sigma Y-nya 232, sigma XY-nya 3764, sigma X kuadratnya 1250 dan sigma Y kuadrat hasilnya tadi 11.040. Nah, setelah kita mengetahui semua data tadi, baru kita mencari X bar atau X rata-ratanya. Jadi untuk mencari X bar ini rumusnya itu sigma X per N. Nah, kita masukkan nih sigma X-nya 80, N-nya tadi 5. Berarti 80 dibagi 5 itu hasilnya 16. Kemudian kita mencari lagi Y barnya atau Y rata-ratanya. Rumusnya sigma Y per N. Nah, sigma Y-nya tadi berapa? 232 per N. N-nya 5. Berarti 232 per 5. Atau 232 dibagi 5. Itu hasilnya berapa? Hasilnya 46,4. Nah, setelah kita mengetahui semua jumlah datanya tadi, baru kita masukkan rumus pertamanya, yaitu mencari SSXY-nya. Nah, kita masukkan sigma XY. Sigma XY-nya berapa? 3764 dikurang N. N-nya berapa? 5. Dikali X bar. X barnya 16. Kemudian Y barnya. Y barnya 46,4. Jadi kita cari dulu hasil perkaliannya di bagian ini. Berarti 5 dikali 16 dikali 46,4. Berapa hasilnya? Jadi hasilnya 3712. Lalu kita kurangkan nih. 3764 dikurang 3712.
Jadi hasilnya 52. Kita simpan ya. SSXY-nya tadi kita ingat hasilnya 52. Lalu kita memakai rumus kedua yaitu mencari SSX-nya. Kita masukkan sigma X-nya kuadratnya tadi berapa? 1290 dikurang N. N-nya 5 dikali X bar. X bar-nya berapa? 16. Ditambah apa? Ditambahkan pangkat 2 atau 16 kuadrat. Jadi berapa hasil dari 16 kuadrat ini? Nah, hasil dari 16 kuadrat ini atau 16 dikali 16 itu hasilnya 256. Nah, setelah ketemu hasil 16 kuadrat tadi, baru kita kalikan 5 dikali 256. Jadi hasilnya 1280. Baru kita kurangkan 1290 dikurang 1280. Jadi hasilnya 10. Berarti hasil SSXX-nya itu hasilnya 10. Lalu rumus yang ketiga yaitu mencari SSYY-nya. Kita masukkan sigma Y kuadrat hasilnya 11.040 dikurang N. N-nya tadi 5 dikali Y bar. Y bar-nya 46,4. Kemudian ditambahkan pangkat 2 atau dikuadratkan. Berarti kita cari nih 46,4 kuadrat. Berapa hasilnya? 2152,96. Setelah kita mencari hasil 46,4 kuadrat tadi, baru kita kalikan 5 dikali 2152,96. Jadi hasilnya 10.764,8. Lalu kita kurangkan nih 11.040 dikurang 10.764,8. Berarti hasilnya 275,2. Nah, jadi inilah hasil rumusnya tadi. Kita ingat tadi SSXY-nya tadi 52, SSXX-nya itu 10, dan SSYY-nya tadi 275,2. Nah, terakhir kita pakai rumus yang terakhir nih. Cari L-nya atau nilai momen produknya, yaitu SSXY per akar SSXX dikali SSYY. Baru kita masukkan SSXY-nya 52 per akar SSXX-nya 10 dikali SSYY. SSYY-nya itu 275,2. Kemudian kita kalikan dulu nih 10 dikali 275,2. Jadi hasilnya 2752. Nah, untuk mencari akar dari 2752, teman-teman bisa menggunakan kalkulator. Jadi kalau di kalkulator itu hasilnya 52,46. Nah, setelah itu baru kita bagi nih. 52 dibagi 52,46. Jadi hasilnya 0,99. Berarti nilai L-nya atau nilai korelasi momen produknya itu hasilnya 0,99. Jadi itulah jawaban dari soal pertama. Sekarang kita bahas soal terakhir nih yang bagian B, yaitu menjelaskan hubungan nilai L berdasarkan tingkat korelasi. Pertama-tama teman-teman harus ingat dulu nih, nilai L berdasarkan hubungan dengan tingkat korelasinya. Jadi jika nilai L-nya 0, berarti tingkat korelasinya tidak ada. Lalu ada sama dengan min 0,3 atau kurang dari 0,3 sampai 0, dan 0 sampai sama dengan 0,3 atau kurang dari 0,3, berarti tingkat korelasinya itu lemah. Lalu ada juga sama dengan min 0,7 atau kurang dari min 0,7 sampai min 0,3, dan 0,3 sampai sama dengan 0,7 atau kurang dari 0,7. Itu tingkat korelasinya sedang. Kemudian
min 1 sampai 0,7 dan 0,7 sampai 1 itu tingkat korelasinya kuat. Dan terakhir, nilai L-nya tadi min 1 dan 1 itu tingkat korelasinya sempurna. Nah, jadi ini tabel, istilahnya tabel nilai L berdasarkan tingkat korelasinya. Jadi, teman-teman harus mengingat nilai L berdasarkan tingkat korelasinya tersebut. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan ini, teman-teman bisa menggunakan kalimat jawaban penjelasannya seperti ini. Ketika hasil nilai korelasi produk momen atau L antara X dan Y adalah 0,99. Nah, 0,99 tadi itu hasil yang kita cari tadi. Untuk hasil dari nilai korelasi produk momennya tadi itu 0,99. Maka tingkat hubungan korelasi tersebut termasuk korelasi. Nah, kita lihat dulu nih di tabel. 0,99 itu termasuk tingkat korelasi yang mana? Nah, berarti 0,99 itu masuk di bagian nilai L dari 0,7 sampai 1. Yaitu tingkat korelasinya kuat. Berarti 0,99 ini termasuk tingkat korelasi yang kuat. Dan juga nilai bilangannya itu positif. Berarti tingkat hubungan korelasi tersebut termasuk korelasi positif yang kuat. Nah, jadi teman-teman untuk menjawab pertanyaan yang bagian B ini, kalian bisa mencontohkan dengan kalimat jawabannya seperti ini. Jadi itulah pembahasan dari contoh soalnya tadi. Kita masuk ke kesimpulannya. Jadi korelasi produk momen mengukur sejauh mana hubungan linear antara dua variabel. Korelasi produk momen ini digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara korelasi kedua variabel, di mana variabel lainnya yang dianggap berpengaruh dikendalikan atau dibuat tetap sebagai variabel kontrolnya. Oke. Thank you teman-teman. Jadi itulah penjelasan dari kelompok kami. Semoga teman-teman sekalian dapat memahami dari pembahasan materi dari kelompok kami ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke latihan soal. Nah, ini ada latihan soalnya. Jadi teman-teman bisa lihat ini latihan soalnya dan teman-teman bisa mengerjakannya. Nah, jadi cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.